Ada review handphone yang ya seperti yang lu lihat dah yang lagi gue tunjukin ini. Gue gak usah sebut nama kali ya. Serius men, gue mager banget, males banget sumpah review nih handphone. Cuman konten cuy. Sebenarnya gak ada masalah juga sih sama si handphone ini. Gak jelek, gak ada masalah. Tapi permasalahannya adalah setiap gue review merek Realme, pasti pada bilang, iyalah bang, lu bagus-bagusin Realme gitu kan. Lu kan dibayar sama Realme. Ada yang bilang, lu dibayar berapa sama Realme? Atau sebaliknya, giliran gue review Xiaomi, lu jelek-jelekin. Giliran review Realme aja lu bagus-bagusin. Atau ya dibalik lah, giliran review Realme aja lu jelek-jelekin. Giliran review Xiaomi aja dibagus-bagusin. Lu dibayar berapa sama Xiaomi tot? Anjay, pokoknya begitulah. Atau ini deh, gue review iOS versus Android. Giliran iOS aja lu bagus-bagusin, giliran Android ya lu jelek-jelekin. Iyalah lu Apple fanboy. Enggak, gue bercanda cuy. Tapi itu sih ya serah sih, namanya juga orang kan, beranggapan tuh boleh, beragumen boleh, dan itu bebas cuy. Dan gue juga suka kalau lu komen gitu, nggak ada masalah, no problem. Dan ya itu untuk memperpanjang durasi gue bacot aja. Tapi enggak nih, gue ngobrol serius sedikit lah ya. Jadi gini, apa ya, di gue bagus belum tentu di lu bagus. Gue udah sering bilang kan, di lu nyaman belum tentu di gue nyaman, atau sebaliknya di gue nyaman nih gue bilang nih bagus bla bla, tapi belum tentu di lu bagus, karena pemakaian setiap orang, setiap individu tuh beda-beda. Pertama dari karakteristik pemakaian, kedua dari kebutuhan, ketiga dari ya data yang ada di handphone itu banyak ya kayak gimana atau enggak ya, pokoknya itu semua berbeda-beda lah setiap individu. Jadi setiap ada misalnya kayak gue ngerekomendasiin lu, oh ini bagus bla bla, belum tentu tuh bagus. Oke, hal pertama yang gue pengen bahas adalah di handphone ini si kameranya. Untuk kameranya gue sebenarnya nggak terkejut sama sekali. Kenapa itu nggak terkejut? Karena mengingat harganya ini ya menurut gue udah cukup tinggi lah ya, 4 juta untuk sebuah handphone yang nggak dapat hands free gitu kan. Menurut gue ini salah satu handphone yang harganya oke lah. Maksudnya nggak surprise lah gue sama hasil kameranya. Ya harga 4 juta ya udah wajib bagus lah. Dan untuk soal fitur-fiturnya sih sebenarnya menurut gue apa yang ada di handphone 1 jutaan ya ada juga di handphone ini cuy. Cuman memang perbedaan yang signifikan adalah ketika lo bandingin handphone yang ini, meskipun sama-sama Realme kan, begitu lo beli Realme yang 1 jutaan kan, lo bandingin ya dah gitu, kayak langit dan bumi lah gitu. Bedanya jauh banget men. Ini untuk kamera sih gue suka, bagus, cuman gue nggak terkejut karena memang harganya ya udah agak sudah menyentuh langit lah gitu. Ibaratnya kalau lo naik pesawat tuh udah 40.000 kaki lah, ya nggak sih. Nah untuk hasil fotonya sendiri, menurut gue untuk kualitas 64 megapikselnya ya serah lo mau bilang gimmick atau enggak. Cuman ini seperti biasanya gue selalu bilang, kalau handphone pikselnya tinggi itu berguna banget kayak lu pengen nyetak foto di pamflet gitu. Soal kualitas yang buram dan soal warna, sartuasi dan lain-lain, ya serahkanlah semua pada tim editing anjay. Tapi kalau lo ngandelin naturalisasi warna, apa coba naturalisasi? Natural warna, terus ketajaman gambar yang dihasilkan oleh 64 megapiksel ini, menurut gue masih belum bisa lu andelin banget sih. Cuman menurut gue udah bagus sih, tapi nggak bisa diandelin banget. Nah, ya, intinya ya untuk kamera yang ada di Realme ini bagus, cuman gue gak surprise aja. Kenapa? Karena memang harganya ya udah sedikit gimana gitu kan. Udah menyentuh langit kan. Udah sedikit mau menyentuh langit gitu cuy. Kayaknya enggak sih. Emang gue aja miskin kali ya. Soalnya handphone yang di atas langit tuh yang harganya tuh di atas 10 juta ya, 18 juta. Tapi daripada buat beli handphone yang sampai 20 juta, 18 juta, mendingan buat nikah janda di kampung. Nah untuk handphonenya sendiri ada momen yang gue nggak suka banget sama handphone ini. Kayak kemarin gue banggain ini sih, masalah fingerprint yang di tombol power. Ternyata setelah gue pakai, ini sering banget failed. Ujung-ujungnya gue masukin passcode atau pola. Ya tergantung lo apa ya, kayak backupan passwordnya. Kalau finger gak bisa ya pola, kalau nggak pola bisa lo set ke passcode kan. Yang jelas tangan gue sering banget gagal, apalagi gue Kang Coli, jadinya sering banget keringetan gitu kan. Jadi ketika gue pengen unlock ya susah, dah ribet. Terus banyak orang bilang handphone mahal kok belakangnya plastik, tapi sebenarnya gue nggak permasalahin sama sekali cuy. Justru gue nyaman. Kenapa ya? Apalah arti sebuah kaca ya nggak sih? Iya, ya gampang retak dan lain-lain. Ini kalau jatuh juga nggak bakal retak karena nih plastiknya tuh soft banget, kayak lentur parah menurut gue ya. Dan
ada satu hal yang gue nggak suka dari desain ini. Desainnya gue suka banget, tapi ada satu poin yang gue nggak suka. Tulisan Realme mengganjal banget cuy. Kalau seandainya ini bisa gue ilangin nanti, gue pengen coba ilangin logo Realme ini pakai thinner cuy. Ya suka-suka gue lah nih HP gue kan, beli pakai duit gue kan. Jangan lu bilang suka-suka orang lah bang, desain orang. Ya tapi ini kan suka-suka gue nih HP gue udah beli pakai duit gue. Debat sedikit nggak ya, bercanda gue. Tapi serius, gue kayaknya dalam jangka waktu yang cukup lama, kalau ada waktu luang yang cukup lama juga bakal gue thinner. Gue pengen ngapus tulisan Realme biar kelihatan clean aja, polos gitu cuy. Nah untuk bagian bawahnya Type C ada, terus USB Type C untuk portnya, dan ada jack audionya. Untuk hasil speakernya oke lah, tapi nggak bisa dibilang oke banget, serius. Tapi kalau lu nonton YouTube pakai ini handphone, menurut gue handphone. Anjay, bahasa apa tuh handphone? Tapi menurut gue kalau lu nonton YouTube pakai ini HP, lu bakal ngerasa nyaman sih. Pertama ya kalau buat layar sih banyak sih yang masih lebih bagus pilihannya ya. Tapi menurut gue ini udah enak sih, nyaman dilihat, suaranya oke. Tapi kalau lu pengen banget yang kelihatan bass gitu kan, ngebas parah, enggak sih. Anjay, lu lihat nih kamera gue tuh super jernih kan, iyalah seharga 2 kali Nmax gitu kamera, anjay. Nih anjay, ada bulu-bulu yang mengganjal nih. Sumpah deh, ini bulu tangan gue nih. Ya coba lu perhatiin deh, ini bulu tangan gue mirip Batman. Iya gak sih? Mirip gak sih? Coba lu pikirin dah. Ini bulu tangan gue panjang sedikit, mirip banget sama bulu gue yang di bawah cuy. Anjay, mirip nih. Tapi jadi pengen gue potong bulunya. Oke, balik lagi ke obrolan gue yang tadi. Kalau buat speaker, port USB Type C-nya, mikrofon, dan jack audionya, semua yang ada di Realme ini menurut gue bagus, gak ada masalah. Ya gue ngecas kenceng banget cuy. Seriusan deh, gue ngecas kenceng banget, kenceng parah. Nanti gue coba deh, gue videoin ya dari 0 ke gitu, kalau memang lu pada minta sih. Kalau buat masalah baterai gue nggak surprise juga. Ya kalau lu makainya ya melotot mulu mata lu di layar kan gitu, ya susah juga sih kalau baterai awet. Tapi ya cukup lah, cocok lah buat gue. Seharian full lebih sedikit masih bisa dilibas gitu. Kenapa gue bilang cukup, nggak surprise banget sama baterai? Ya mengingat nih, ya ini handphone emang udah gede men, kayak udah gede banget gitu, layarnya tuh udah gede, udah berat, jadi wajar lah baterai gede juga kan, baterai bogem. Yang gue surprise itu ketika nih handphone kecil banget, kecil parah ya, mahanya kecil, tau 2 hari 3 hari bisa dipakai, nggak dicas-cas. Itu gue baru surprise. Banyak bacot ya gue ya. Tapi yang jelas kalau buat sensitivitas layarnya kayak gimana ya, gue bilangnya, gue kemarin baca komen juga ada yang bilang katanya touchscreen-nya bermasalah ya. Cuman gue sendiri pakai nggak ada masalah sih sampai sekarang. Enjoy aja, fine aja, so aja, pokoknya lancar aja gue pakai layarnya. Ya suka lah gue, nyaman sih. Terus kalau masalah, gue sedikit ngomongin harga nih. Untuk Realme 7 ini memang harganya menurut gue banyak banget pilihan-pilihan yang lo bisa ambil. Contohnya kalau di Robot Ijo tuh, ya yang handphone second, untuk masalah layar ada yang lebih bening dari ini. Terus untuk masalah kamera ada yang lebih super duper dari ini untuk masalah kamera ya. Tapi kalau lo move ke iOS, ya banyak banget pilihan yang bisa lebih bening-bening sedikit dari ini. Untuk masalah kamera, ya lu tahu sendiri lah, iPhone 4 juta tuh dapat iPhone berapa. Dan ini gue suka banget nih, kayak gue bilang tadi kan, ini tulisan Realme ketutup kan di bawah. Itu tuh pegang luxury banget men, anjay. Itu kayak bening gitu kan, kayak desainnya tuh kayak premium parah gitu. Tapi karena ada tulisan Realme ya kayak agak kurang gitu kan. Ya jangan baper lah. Bercanda ini gue. Tapi serius deh, ya, bakal gue thinner sih tulisannya. Suka-suka gue ya, nih HP gue kan. Tapi kalau buat masalah desain, nggak ada yang spesial di handphone ini juga. Di samping desainnya memang bagus, ya terkesan mewah sih. Ini menurut gue ya. Kalau buat masalah tebal-tebalan nih, handphone biasa aja sih, nggak terlihat tipis dan nggak terlihat tebal-tebal amat ya. Pokoknya enak lah dipegang gitu kan. Tapi yang jelas dengan berat dan bobot tebal dan lain-lain, menurut gue nih handphone masih friendly digunain untuk 2 tangan ya kalau menurut gue ya. Beda sama si Redmi 9A itu agak sedikit berat sedikit. Dan kalau lu tanya ke gue, apakah worth it nih bang kalau gue seandainya beli nih handphone? Gue jawabnya nggak tahu. Serius nggak tahu gue. Tapi kenapa lu beli bang?
Ya, karena gue kebutuhan kontennya sih. Tapi kalau gue pribadi, ya gue make buat ngegame oke, masih nyaman, kamera oke, ya pokoknya masih serba oke lah.